Kita ke informasi lainnya pemirsa, video pekerja migran Indonesia asal Cianjur, Jawa Barat yang minta dipulangkan usai disiksa majikannya di Irak viral di media sosial. Dalam video tersebut pekerja migran itu memperlihatkan sejumlah lebam di tubuhnya. Di sini saya dipukulin majikannya sampai memar-memar. Video Rina Nurmarina, pekerja migran Indonesia asal Kampung Sukabakti, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video itu, Rina mengaku menjadi korban penyiksaan majikannya di Irak selama 1,5 tahun. Rina meminta pertolongan pemerintah Indonesia agar bisa memulangkannya dari Erbil, Irak. Dalam video, pekerja migran ini menunjukkan beberapa luka lebam di tubuhnya. Kepada pihak keluarga, Rina bercerita kerap mendapatkan kekerasan dari majikannya. Bahkan majikannya pernah berupaya melakukan pelecehan seksual. Ia kemudian berhasil melarikan diri dari rumah majikan dan menumpang di salah satu tempat rekannya sesama pekerja migran asal Indonesia. Menurut keluarga, Rina telah berupaya meminta pertolongan KBRI tetapi belum membuahkan hasil. Menurut keluarga, Rina telah bekerja selama 1 tahun di Irak. Iya minta diurus supaya beliau cepat bisa pulang ke sini lagi gitu dengan selamat, itu aja sih. Kenapa sih, apa yang diterima Teh Rina di sana? Ini pemukulan gitu, kekerasan. Sampai mau diperkosa juga, untungnya alhamdulillah nggak sempet gitu. Dan untuk Teh Rinanya berontak, akhirnya terjadi kekerasan fisik jadinya gitu. Berapa kali? Sering katanya. Sementara itu, dari catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Rina berangkat melalui jalur non-prosedural melalui calo pekerja migran. Namun demikian, Dinas Tenaga Kerja Cianjur sudah berkoordinasi dengan Kemenlu agar bisa memulangkan Rina ke kampung halamannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Lebih lengkapnya pemirsa mengenai video viral pekerja migran di Irak yang mengaku dianiaya oleh majikannya, kita akan berbincang dengan adik korban yaitu ada Mbak Rismawati. Selamat sore Mbak Rismawati. Sore Mbak. Ya, kita ingin tahu, menurut pengakuan dari korban, awal mula ia dianiaya majikannya bagaimana? Apakah selama 1 tahun bekerja di sana, non-stop terus mendapatkan penyiksaan dari awal bekerja? Iya, jadi sepengetahuan saya dengan kakak saya yang berbicara, katanya beliau hampir mau disiksa itu selama kurang lebih 1 tahun gitu. Dia sempat mau diperkosa dan dia berontak, akhirnya ada terjadi kekerasan gitu, kekerasan fisik. Iya. Nah, kekerasan yang dialami oleh Rina ini keluarga baru mengetahui ketika kapan, Mbak? Iya, keluarga baru mengetahui itu sebelum mau Idul Fitri gitu. Beliau baru cerita dikarenakan dia takut awal mulanya gitu. Karena dia bisa bicara sama keluarga itu mungkin udah nggak tahan aja Mbak gitu. Kondisinya itu di sana sangat mengkhawatirkan. Ya, kita boleh tahu tidak waktu itu ketika berangkat ke sana kan tadi sudah dicek ke Dinas Imigrasi, ke Dinas Ketenagakerjaan bahwa yang bersangkutan berangkat tidak sesuai dengan prosedur. Nah, apakah Mbak Rina ini tahu bahwa diberangkatkan tanpa prosedur yang sesuai? Mungkin beliau tahu Mbak, cuman karena balik lagi mungkin karena di Indonesia itu faktor ekonomi gitu. Karena Terina juga butuh ibaratnya butuh kerja, butuh pemasukan buat keluarga karena dia itu tulang punggung buat keluarga gitu. Oke, faktor ekonomi itu tadi ya Mbak Risma ya. Nah ini ingin kita dalami begini Mbak. Tadi kan Mbak Risma menyampaikan bahwa keluarga ini baru mengetahui baru-baru ini ya ketika hari raya. Artinya kan baru mengetahui kejadian ini. Itu gimana ceritanya Rina pada akhirnya bisa bercerita ke keluarga? Prosesnya seperti apa? Ya karena mungkin waktu pas mau lebaran itu kan sebelumnya keluarga saya udah tahu kalau beliau itu sakit gitu. Nggak pernah bilang mau ada diperkosa segala apa gitu. Dia bilangnya cuma sakit kaki, badan sama tenggorokan gitu. Dan sebabnya apa saya juga waktu itu nggak tahu dan akhirnya pas mau lebaran dia baru cerita gitu kalau dia di sana mau mengalami kekerasan seksual gitu.
Oke. Nah, Mbak, ini Mbak Rina ini kan kalau kita lihat ada yang memberikan videonya ya, ada yang memvideokan dia. Apakah di sana Mbak Rina ini mudah berkomunikasi dengan pihak luar atau mungkin ia disekap di sana tidak bisa keluar kemana-mana? Untuk komunikasi sampai hari ini dia tetap masih komunikasi, Mbak. Masih komunikasi baik dengan keluarga. Oke, komunikasi artinya lancar ya. Tapi apakah sudah sempat melaporkan hal ini juga ke KBRI atau seperti apa, Mbak Risma? Sebelum melaporkan sama pihak keluarga, beliau pernah lapor sama pihak KBRI di sana, namun tidak dapat tanggapan sama sekali dari pihak KBRI di sana. Bahkan dari pihak kantor KBRI di sana disuruh beliau itu pulang lagi ke majikannya, namun Rina tidak mau. Oh, sekarang Mbak Rina ini posisinya berada di mana? Apakah masih di rumah majikannya atau di sebuah tempat di sana? Beliau itu sekarang di sebuah tempat, kebetulan ada petugas, ada yang bekerja sesama di Indonesia gitu. Jadi sekarang ikut di sana dia. Oke, Mbak Risma, kalau tadi kan sudah melapor ke KBRI, tanggapannya seperti itu. Ada alasan lengkap nggak kenapa kok KBRI menyuruh Mbak Rina untuk kembali ke rumah majikannya? Sudah tahu belum sebetulnya kondisi dari Mbak Rina itu seperti apa? Apa aja yang dialami? Beliau tidak apa gitu. Jadi beliau cuma disuruh, waktu itu dia menunggu sampai 2 hari 2 malam di kantor KBRI di sana, namun tidak ada respon sama sekali dari pihak KBRI. Namun sempat petugas KBRI-nya nyuruh beliau pulang lagi ke majikan. Itu aja, hanya itu aja. Alasannya kenapa? Maksudnya kan nginep di sana selama 2 hari, alasannya tidak ada respon bagaimana? Apakah karena tahu Mbak Rina ini perginya tidak sesuai dengan prosedur atau bagaimana? Apa yang waktu itu diterima oleh Mbak Rina? Iya, kemungkinan mungkin seperti itu gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Risma atas waktunya sudah berbagi cerita bersama kami. Sehat selalu.